Suasana ruangan di kantor terlihat rapi dan formal. Vivi duduk di depan meja kerja. Pak Budi wajahnya tampak tegang dan juga gugup. Baik saudara Vivi, saya sudah membaca CV dan berkas lamaran yang kamu berikan. Saya juga sudah mendengarkan penjelasan kamu tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi kamu selama kuliah. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Iya Pak, saya siap mendengarkan apapun penilaian dari Bapak. Saya tahu mungkin pengalaman saya belum banyak, tapi saya benar-benar mau belajar dan berkontribusi di perusahaan ini. Saya menghargai semangat kamu Vivi, tapi perlu kamu tahu perusahaan kami sedang mencari kandidat yang memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang terkait. Dan juga beberapa nilai transkrip kamu memang masih belum memenuhi standar yang kami butuhkan untuk posisi ini. Saya mengerti Pak, saya memang belum punya pengalaman kerja langsung. Tapi selama kuliah, saya aktif dari organisasi. Saya juga pernah jadi panitia beberapa acara besar. Saya berharap itu bisa jadi pertimbangan Bapak. Saya tahu kamu sudah berusaha keras, tapi untuk sekarang kami belum bisa menerima kamu bergabung di perusahaan ini. Mungkin kamu bisa coba di tempat lain yang lebih sesuai dengan profil kamu saat ini ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya akan coba terus sampai bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk saya. Semangat ya Vivi, jangan menyerah. Terus asah kemampuan kamu dan perbaiki hal yang masih kurang. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Vivi tersenyum tipis, lalu berdiri dan pamit keluar dari ruangan. Vivi duduk sendirian di bangku taman, pandangannya kosong sekali. Ia menghela nafas panjang, wajahnya terlihat lelah dan juga putus asa. Kenapa sih selalu begini? Aku udah coba lamar ke banyak tempat, tapi selalu aja ditolak. Apa salahnya coba dengan orang yang baru lulus? Aku juga punya semangat kok. Tiba-tiba datang seorang perempuan ceria menghampirinya. Itu adalah Rita dan teman kuliah Vivi. Loh, Vivi, kamu ngapain duduk ngelamun sendirian di sini? Dari tadi aku lihat kamu kayak orang yang habis kehilangan arah hidup. Rita, ya aku lagi istirahat aja, mikir. Aku baru aja pulang dari interview kerja yang ke-10 kalinya. Dan hasilnya ya ditolak lagi. Duh, kasihan banget ya kamu. Tapi jangan terlalu dipikirin, Vi. Memang belum rezeki aja mungkin. Aku yakin kamu bisa dapat yang lebih baik nanti. Aku udah nyoba berkali-kali, tapi semuanya hasilnya sama. Lama-lama aku bingung. Aku harus gimana? Coba, BTW, kamu sendiri dari mana? Aku habis beli peyek udang di seberang. Lagi viral tuh. Jadi banyak yang jualan. Tapi ini aku beli dari warung langganan aku. Enak banget loh. Wah, enaknya hidup kamu sekarang udah punya usaha sendiri. Bisa santai-santai, gak kayak aku yang tiap hari masih bingung harus ngapain. Hidup aku gak seenak yang kamu bayangin, Pi. Aku bangun usaha ini dari awal masuk kuliah. Kamu lupa ya, dulu aku pernah ajak kamu jualan bareng. Tapi kamu nolak mentah-mentah. Karena katanya pengen menikmati masa muda. Iya, aku inget dulu aku pikir kerja itu gampang dicari. Sekarang aku mulai nyesel, Rita. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Kalau kamu memang bingung, kenapa nggak coba jualan aja? Nih, kamu bisa mulai dari peyek udang kayak aku. Modalnya nggak besar, tapi peluangnya lumayan. Rita menyodorkan sebungkus peyek udang ke Vivi. Vivi mengambil sepotong dan mencicipinya. Lima menit kemudian. Ini enak banget, Rik. Gurihnya dapet, udangnya juga kerasa banget. Pantas aja kamu bisa bertahan dari dulu sampai sekarang. Nah, itu tuh. Kamu coba pikirin baik-baik ya. Siapa tahu ini jalan kamu daripada kamu terus-terusan ngelamar tapi nggak dihargai. Iya deh. Aku pulang dulu ya sekarang. Kayaknya aku mau coba cari bahan buat jualan. Makasih ya Rita, kamu benar-benar nyadarin aku hari ini. Malam harinya Vivi duduk di kasur tipis kamarnya. Ia menatap ponsel dengan cemas lalu memberanikan diri untuk menekan tombol panggilan ke nomor sang ayah. Halo Pak, Vivi ganggu nggak? Vivi mau bicara sebentar, tapi ini penting banget. Vivi mau minta bantuan. Nak, Papa selalu sempat buat kamu. Ada apa? Suara kamu kok terdengar agak berat. Kamu baik-baik aja kan di sana? Aku baik, Pak. Cuman sekarang aku mau coba buka usaha kecil-kecilan.
biar bisa mandiri. Tapi jujur aja, aku gak punya modal sama sekali. Pipi mau minta tolong, kalau bisa bantu kirim uang seikhlasnya aja. Aduh nak, bapak seneng kamu akhirnya mau usaha sendiri. Tapi terus terang aja ya, usaha bapak di kampung juga lagi berat. Harga sayuran turun banget, panen kemarin aja malah nggak balik modal. Oh, aku ngerti kok pak. Aku cuma nanya, kalau ada lebih sedikit aja. Bapak jangan maksain juga. Bapak cuma bisa kirimin 300.000. Itu pun hasil jual beberapa ikat bayam tadi pagi. Maaf ya nak, cuma segitu yang bisa bapak bantu sekarang. 300.000 juga udah lebih dari cukup pak. Terima kasih banget. Aku bakal gunain sebaik-baik mungkin. Doain ya pak, semoga usahaku jalan. Bapak selalu doakan kamu setiap hari Vivi. Jangan nyerah ya, rezeki bisa datang dari mana saja asal kamu sungguh-sungguh. Iya pak, makasih ya pak. Aku tutup dulu, biar nggak bikin bapak kepikiran terus. Karena modal yang dia miliki kurang, Vivi memutuskan untuk menggunakan tabungannya. Maaf ya ayam kecil, kayaknya ini waktunya kamu berkorban. Aku janji deh, nanti kalau usahaku berhasil, aku beli kamu yang baru dan lebih besar. Ia memecahkan celengan perlahan lalu memungut lembaran uang yang berserakan. Rp400.000, lumayan banget buat tambahan modal. Kalau digabung sama uang dari bapak, total 700.000. Harusnya cukup buat beli bahan-bahan awal. Vivi berjalan pelan di tengah keramaian pasar. Ia sesekali berhenti melihat harga barang dagangan. Setelah beberapa menit ia berhenti di sebuah lapak ikan yang juga menjual udang segar. Wajahnya langsung kaget melihat harga yang tertera. Astagfirullah, 84.000 sekilo. Maaf ya pak, ini harganya yang bener ya? Bukannya biasanya udang itu harganya cuma 60 ribuan. Ya neng, ini udang segar. Hari tadi saya ambil dari pengantar. Udang ini begini kualitasnya bagus, jadi wajar kalau harganya segini. Dari dulu juga segini-segini aja neng, malah kadang lebih mahal kalau ombak lagi tinggi. Saya ngerti sih pak, saya cuman baru pertama kali aja beli udang, jadi nggak tahu harga pastinya. Saya pikir masih bisa dapat harga 60.000. Soalnya saya lagi mau mulai jualan makanan dan dana saya cuman terbatas banget. Kalau Cawal mau buka usaha saya dukung neng, tapi ya tetap harus paham kondisi pasar dong. Harga bahan pokok itu nggak selalu murah, apalagi seafood. Ya nggak gampang juga nelayan nyarinya di laut sana. Kalau saya beli setengah kilo aja bisa kurang nggak pak? Mungkin ya jadi 40.000 atau paling nggak ada murah sedikit gitu. Wah maaf ya neng, saya juga cuma pedagang bukan penangkap yang langsung. Saya ambil dari nelayan dan saya juga harus cari untung dikit-dikit lah buat nutup sewa lapak sama transport. Jadi ya nggak bisa nawar terlalu jauh neng. Ya deh ya, saya paham pak. Cuman saya bingung banget sekarang. Modal saya udah pas-pasan. Kalau bahan-bahan yang mahal semua, saya takut rugi di awal. Kalau gitu neng ya saya kasih saran saya. Kalau memang kamu pengen dapat udang lebih murah, ya langsung aja ke pantai. Di sana ada beberapa nelayan yang kadang jual langsung hasil tangkapannya, ya lebih murah. Soalnya nggak lewat tangan kedua kayak saya. Wah, serius pak? Ada nelayan yang jual langsung ke pembeli? Duh, makasih banget ya pak infonya. Saya langsung aja deh ke sana. Siapa tahu bisa dapat harga miring. Setidaknya modal saya bisa cukup. Biasanya pagi-pagi gini mereka baru datang dari laut. Kalau beruntung ya kamu bisa dapat udang segar langsung dari jaringannya. Sekali lagi makasih ya pak. Makasih banyak. Bapak udah bantu banget hari ini. Saya doain dengan bapak laris terus. Amin neng, semoga usaha kamu juga lancar ya. Jangan nyerah ya, usaha itu butuh proses. Jangan takut gagal, yang penting terus jalan. Vivi tersenyum lebar. Ia berjalan cepat ke arah jalan keluar menuju arah pantai. Vivi tiba di pantai. Ia menatap sekeliling mencari nelayan yang menjual udang. Pandangannya kemudian berhenti pada seorang bapak tua yang sedang menurunkan karung dari perahunya. Permisi pak, maaf ganggu sebentar. Saya lihat bapak bawa udang banyak banget. Itu dijual ya pak? Iya dijual mak, iya dijual. Mau beli neng?
Iya Pak, saya lagi cari udang buat usaha kecil. Kalau boleh tahu harganya berapa ya sekilanya? 80.000 sekilo. Harga segitu dari dulu nggak berubah, meskipun langsung dari laut. Waduh, saya pikir beli langsung dari nelayan bisa lebih murah. Saya tadinya berharap bisa dapat 15.000 sekilo gitu Pak. 15.000. Kalau harga segitu mah ini aja sekalian Neng. Ini udang busuk buat pakan ikan di rumah saya. Vivi menatap udang busuk itu. Lama, warnanya agak pucat, baunya menyengat, tapi bentuknya masih utuh. Mau nggak 15.000 sekilo? Tapi ini bukan buat dimakan ya. Iya Pak, saya ambil ini buat pakan ikan juga kok. Buat makan. Berapa kilo maunya? Saya ambil semuanya aja ya Pak, yang di karung kecil itu. Saya butuh banyak sekalian. Makasih banyak ya Pak. Semoga hasil laut Bapak terus melimpah. Iya, sama-sama Neng. Semoga ikan kamu cepat besar ya. Vivi duduk sendirian di bangku taman. Di sampingnya sebuah kantong plastik besar berisi udang busuk. Vivi membuka HP-nya dan mencari cara mengolah udang busuk. Aku harus mikir cepat. Udang ini nggak bisa langsung digoreng. Baunya nyengat banget kalau pelanggan nyium ini. Bisa-bisa kabur semua. Gimana ya cara nutupin bau ini? Ya, scroll HP-nya, kemudian berhenti di sebuah video berita. Telah ditemukan seorang penjual ayam goreng curang yang menggunakan boraks dan pewangi pakaian untuk menutupi bau busuk dari daging ayam yang tak layak konsumsi. Pelaku kini sedang dalam penyelidikan. Pewangi pakaian, boraks, ya ampun, itu bisa jadi solusi. Selama orang nggak tahu, pasti nggak akan ada yang curiga. Udangnya tetap renyah dan wangi. Iya, ini bisa berhasil. Lalu Vivi pulang untuk menaruh udang busuknya dan langsung pergi ke grosir. Setelah itu ia membeli boraks dan pewangi pakaian. Selamat pagi Neng Vivi. Wah, jarang-jarang kamu mampir ke toko Papa. Ada yang bisa dibantu? Pagi juga Pak. Iya, saya mau beli beberapa barang Pak. Ada boraks sama pewangi pakaian nggak ya? Borak sama pewangi? Ada sih, tapi borak buat apa Neng? Kayaknya nggak umum mahasiswa ini beli borak. Oh itu Pak, saya juga nggak tahu sih. Katanya disuruh dosen buat tugas praktek kimia rumah tangga gitu. Cuman disuruh cari aja, belum dijelasin buat apanya. Oh gitu loh. Oh gitu toh. Ya, zaman sekarang tugas kuliah itu makin aneh-aneh aja ya. Tapi kamu pintar nyari ke tempat yang tepat. Iya Pak, makasih. Ini boraksnya 1 bungkus dan ini pewangi pakaian yang paling banyak dicari. Aromanya kuat, cocok banget buat tugas praktek kamu itu. Wah, pas banget Pak. Saya ambil 2 botol pewanginya ya. Boleh. Jadi totalnya 55.000 ya Neng. Ini Pak, pas ya. Makasih Vivi. Semoga tugas kuliahnya lancar ya. Kalau ada apa-apa mampir aja lagi ke sini. Iya Pak, insya Allah. Saya pulang dulu ya Pak. Hati-hati di jalan. Setelah mendapat bahan-bahan yang ia butuhkan, dia lalu mengelola udang busuk itu menjadi payek udang. Oke, sekarang saatnya masuk ke tahap paling penting. Udangnya udah nggak terlalu bau, warnanya juga nggak terlalu mencolok. Harus cepat sebelum kondisinya makin parah. Gak ada yang curiga selama tampilannya menarik dan wanginya enak. Orang-orang gak bakal mikir ini dari bahan sisa. Semua tergantung cara ngolah. Kalau ini berhasil, aku bisa jual murah tapi untung besar. Gak ada jalan lain selain ini. Penampilannya cantik, aromanya menggoda. Orang gak akan pernah tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Keesokan harinya, Vivi mulai berjualan di sekitar taman. Ia mempromosikan payek udangnya dengan harga yang sangat murah. Peyek udang renyah, gurih, cuman 3 ribuan aja. Gratis tester buat yang penasaran rasanya. Yuk, buruan cobain. 5 menit kemudian. Mendengar suara Vivi yang mempromosikan dengan harga murah, beberapa orang kemudian mulai mendekati Vivi. Des, baunya enak banget deh. Dari tadi aku udah cium. Ini kamu yang jualan ya, Mbak?
Iya, aku sendiri yang buat. Ini peyek udang, bumbunya khas banget. Mau coba testernya dulu? Boleh dong, gratis kan? Nyem, nyem. Gila, ini mah enak banget loh. Aku juga ya, iseng aja cobain. Wah serius nih, gurihnya dapet banget, udangnya juga terasa. Wah, makasih banyak ya semuanya. Semoga suka. Kalau besok lewat sini lagi, aku bakal jualan di jam yang sama kok. Aku 5 deh, sekalian buat orang rumah, soalnya jarang nemu yang begini rasanya. Oke, ditunggu ya. Sumpah, ini bisa bikin nagih. Dan beberapa menit kemudian pelanggan Vivi semakin banyak berdatangan. Dan pada hari itu juga dagangan Vivi habis laris manis. Malam harinya Vivi menghitung keuntungan yang dia dapatkan. Nggak nyangka dari modal segini hasilnya bisa banyak sebanyak ini. Orang-orang tadi beli tanpa banyak tanya, bahkan pada balik lagi nambah beli. Rasanya puas banget. Kalau aku terus kayak gini, tiap hari bisa dapat untung besar tanpa harus kerja kantoran. Iya pak, asal nggak ada yang tahu, semuanya aman banget sih. Terus ini cara kok cuma segini buat bertahan. Bahkan setengah dari kamar aja nggak nyampe. Selama dunia masih Iya, percaya saya buru-buru sama tampilan luar. banget. Istri saya tadi malam masuk rumah sakit keracunan makanan. Kata dokter sih dari makanan yang digoreng pakai udang. Besokan harinya saya Vivi kembali curiga. pergi ke tepi pantai Jangan-jangan untuk dari bertemu peyek bapak udang nelayan kemarin yang menjual itu, udang Neng. busuk. Waduh, jangan-jangan itu aku lagi. Aku harus pura-pura biar nggak ketahuan. Ya ampun pak, saya juga semalam mulus banget loh. Jangan-jangan saya juga korban dari peyek udang itu lagi. maaf ya Kalau saya saya ketemu tuh telat, mau beli penjualnya. udang Saya busuk hajar lagi, bener-bener. kan? Dasar penjual curang, ngasih orang makan makanan busuk, biadab. Iya pak, saya doain semua penjual itu dapat balasan setimpal. Biar kapok dia, nggak nipu orang lagi. Seketika langit mendadak mendung, angin bertiup lebih kencang, petir menggelegar samar dari kejauhan. Wah, tanda-tanda mau ada badai ini, Neng. Udang udah saya timbang, ini langsung aja ya. Tapi kamu jangan lama-lama di sini. Bahaya kalau badai beneran datang. Iya pak, makasih ya udangnya. Saya langsung pulang. Hati-hati di jalan ya, Neng. Jangan balik ke pantai dulu beberapa hari ini. Nelayan itu pulang. Sedangkan Vivi tetap di sana menatap udang busuk yang ia dapatkan sedikit. Duh, segini mah nggak cukup buat jualan besok. Mana bisa aku goreng banyak dengan sisa udang cuma segini. Tapi kalau aku nekat turun ke laut, suara petir ini bikin bulu kuduk berdiri. Kata Pak Rusdi, badai bisa datang sewaktu-waktu. Aku nggak bisa ambil resiko. Aku masih mau hidup. Bapak itu juga udah ngingetin. Masih ya aku sebodoh itu. Aku cari aja ya ke pasar. Siapa tahu ada yang jualan udang sisa atau yang udah busuk. Aku harus coba. Vivi lalu pergi meninggalkan pantai menuju pasar berharap ada yang menjual udang busuk di pasar. Namun dalam perjalanan ke pasar, langitnya makin gelap. Mudah-mudahan aku sempat nyampe pasar sebelum hujan gede turun. Aku harus bisa dapetin sisa udang lagi biar jualan besok tetap jalan. suara mesin dari kejauhan mulai terdengar. Vivi menoleh ke depan, matanya membelalak. Sebuah truk besar melaju kencang yang kehilangan kendali dari arah berlawanan. Sopir tampak panik. Minggir, remnya belum, minggir, minggir. Vivi terpaku di tempat, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, kakinya tak bisa digerakkan. Tidak, aku harus minggir. Tapi aku